Ya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Tigor. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan pengantar sistem operasi yang keempat. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah bagian networking. Nah, soal yang pertama adalah pelajari apa itu DNS dan Internet Proxy Gateway secara lengkap. Di sini di web yang saya lihat atau www.luxmart.net, pengertian DNS adalah DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk basis data besar di dalam jaringan internet. DNS menyediakan nama host untuk setiap alamat IP dan mendata setiap server mail yang menerima email untuk setiap domain. Atau menurut pengertian dari si pembuat website ini adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mentranslitkan alamat IP ke domain dan sebaliknya. Nah, sedangkan untuk yang proxy tadi adalah proxy server adalah server yang diletakkan antara suatu aplikasi klien dan aplikasi server yang dihubungi. Aplikasi klien dapat berupa browser web, klien FTP, dan sebagainya. Sedangkan aplikasi server dapat berupa server web, server FTP, dan sebagainya. Nah, maka untuk soal yang pertama kita telah berhasil menjawabnya. Mari kita lanjut ke soal yang nomor 2. Lalu untuk implementasi dari case networking tersebut dengan cara yaitu buka dulu VirtualBox. Lalu di sini kita ketikkan sudoku. Setelah itu dia akan meminta password. Maka kita masukkan password kita. Kemudian setelah itu kita masuk ke root. Nah, habis setelah itu kita ketikkan lagi apt get install bin 9 untuk menginstal bin 9 tersebut. Nah, di sini kita diminta ingin tetap continue atau tidak karena di sini membutuhkan 1926 KB. Nah, setelah itu kita tekan yes, maka dia akan menginstal. Nah, setelah itu yang akan kita ketik adalah cd etc bin untuk masuk ke directory bin ini. Lalu untuk mengubah konfigurasinya dengan cara nano name conf option, atau bisa kita coba lagi enter. Nah, di sini kan tadinya di sini adalah 000, ini tidak ada. Lalu di sini hanya ada 0000. Kemudian tadi sudah saya rubah menjadi 7777. Nah, di sini kita juga bisa merubahnya. Apabila kita ingin merubahnya lagi, tinggal ketikkan saja berapa yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan 8. Di sini 8 juga. Di sini 8. Di sini 8. Nah, ini tadi sebelumnya tidak ada, atau bisa kita buat seperti sebelumnya, yaitu hanya kosong seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan IP yang ingin kita buat. Misalnya 181.145.153.153. Kemudian kita exit, lalu kita yes, lalu kita enter. Nah, setelah kita rubah, lalu kita ketikkan service bin 9 restart, lalu kita enter. Maka untuk case implementasi pada networking telah selesai kita jalankan. Maka kita lanjut ke case yang squid. Kemudian untuk yang berikutnya, case berikutnya atau case squid, coba jelaskan apa itu squid, cara kerjanya serta tujuan digunakan. Nah, squid proxy server adalah salah satu proxy yang berfungsi untuk melakukan caching atau menyimpan sementara akses internet oleh suatu klien atau user sehingga konten ini dapat
dipergunakan oleh user lain, sehingga dengan adanya caching ini user lain tersebut akan merasakan akses internet menjadi lebih cepat. Nah, terus proxy server ini berfungsi secara independen tanpa adanya campur tangan dari router, mikrotik atau router lain. Pokoknya fungsi server ini mendapatkan akses internet dari mana saja, termasuk apabila menggunakan modem 3G atau ADSL secara langsung pada PC atau proxy server ini. Nah, kemudian untuk berikutnya yang ditanyakan, berikan contoh penggunaan Squid dalam kehidupan nyata. Nah, untuk yang Squid, berikan contoh penggunaan Squid dalam kehidupan nyata. Nah, caranya itu adalah pertama buka VirtualBox, lalu buka terminal. Sama seperti networking tadi, kita ketikkan sudo su, masukkan password kita, lalu setelah itu kita masuk ke menu root, lalu kemudian kita ketikkan apt get install Squid, lalu kita enter. Nah, di sini dia akan minta 10,8 MB untuk additional disk space will be used. Lalu kita ketik yes. Lalu kita tunggu sampai selesai. Setelah itu, setelah dia selesai menginstal, lalu kita masukkan lalu kita ketikkan cd etc squid. Lalu setelah itu kita ketikkan lagi nano name conf option. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Ternyata ini bukan nano name konfigurasi conf option, tapi nano squid .conf. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian kita ketik Ctrl W untuk mencari. Lalu kita tulis misalnya http kemudian akses kemudian kita ketikkan, mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah, setelah kita klik Ctrl W dan melakukan search, di sini banyak yang bisa kita lakukan ya di Squid. Salah satunya untuk mengubah HTTP-nya. Misalnya kita ketikkan HTTP underscore akses, lalu ketikkan delete all, maka di sini ada tulisannya. Maka ini kita bisa merubah menjadi http akses kemudian ganti deny ini menjadi allow. Lalu kemudian masih banyak yang dapat bisa kita lakukan. Misalnya kita search lagi, saya mendapatkan hal yang bisa dilakukan itu di salah satu website internet. Ya, ini salah satu websitenya, kurniawanadam.wordpress.com. Nah, misalnya di sini kita bisa membuat apa nih? Misalnya ini ya, cari baris cac underscore mgr webmaster. Nah, tinggal kita ketikkan saja
di dalam ininya cache underscore mgr webmaster oh berarti ini nggak ditemukan, berarti masih belum bisa. Lalu kemudian cari lagi. Di sini masih banyak sih yang bisa dilakukan ya. Atau kita coba yang ini ya, http_port 3128. Kita cari lagi http underscore port 3128. Nah, ini ada tulisannya. Lalu kita lihat lagi di sini. Setelah ditemukan, tambahkan kata transparent pada akhir baris sehingga HTTP. Ini dibuat untuk membuat proxy menjadi transparan sehingga web browser digunakan pengguna tidak perlu mengatur proxy secara manual menggunakan port 3128 yang merupakan port default dari proxy. Nah, kita tinggal tambahkan transparent di ujung. Oke, kita buka. Lalu kita tambahkan transparent. Nah, maka untuk yang bisa dilakukan di sini spasi transparan sudah kita buat. Nah, sebenarnya sih masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Kita tinggal mencobanya saja satu-satu. Salah satu website yang memuat cara-caranya itu ada di sini ya. Nah, ini banyak sih sebenarnya. Tuh. Ya. Ini tinggal kita exit seperti biasa. Lalu kita save. Lalu enter. Lalu kemudian ya seperti yang tadi itu, yang networking tadi. Setelah kita melakukan konfigurasi, lalu kita ketikkan service. Di sini kita yang membedakan ini ya, ada service spasi squid, lalu restart. Bentar, tunggu sebentar. Ya, setelah kita restart kemudian maka dia kembali lagi seperti ini. Maka untuk case yang squid dari contoh penggunaan squid dalam kehidupan nyata telah berhasil kita buat. Ya, setelah itu kita akan lanjut ke case yang firewall. Di sini untuk case firewall yang terakhir ada cara add, review, dan remove rules dari IP table dan kami praktekkan cara dan penggunaan IP tables. Nah, di salah satu website ini kita bisa mempelajari tentang IP tables ini. Dia ketikkan 10jari.wordpress.com. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita pertama buka terminal. Seperti biasa kita masuk ke menu root. Lalu untuk meng-add itu kita ketikkan IP tables input IP tables garis I besar input S garis S kecil. Ini ya kita terserah sih memasukkan berapa ya, ini IP yang ingin kita masukkan ya. Soalnya saya sini bikin 140.152.2.35 min J
lalu accept, enter. Nah, untuk melihat atau untuk memview, caranya itu adalah ini, tinggal kita ganti dengan L. Nah, ini tadi yang kita buat tadi udah masuk ya, ini yang ini all ini. Nah, kita bisa masukin lagi. Nah, misalnya kita masukin lagi IP tables input, misalnya ini kita ganti jadi 181 153, ini 3, ini 36 ya, nama-nama satu aja sih. Nah, kita enter lagi. Lalu untuk kita lihat apakah ini udah masuk atau belum, ya seperti tadi IP tables L ya. Nah, ya ini udah 2 ya yang masuk ya. Tadi yang pertama 181, yang pertama tadi 180, yang kedua tadi. Nah, kemudian setelah kita bisa tadi melakukan yang pertama itu adalah add, lalu kemudian untuk melihat itu pakai ini, untuk view-nya itu ini. Nah, bagaimana cara mendelete? Nah, cara mendelete itu kita ketikkan ini ya, IP tables garis kurang D besar lalu input 1. Nah, kita lihat apakah dia telah menghapus yang pertama, yaitu dengan cara ini yang sama seperti tadi. Nah, di sini hanya tersisa yang ini tadi, sedangkan yang atasnya di awal dengan 181 itu telah terhapus. Nah, untuk menghapus satunya lagi, langkahnya itu sama, IP tables di input 1. Nah, mari kita lihat apakah dia ada kosong. Nah, dan ternyata sudah kosong ya. Nah, jadi dapat disimpulkan, yang pertama untuk view adalah kita ketikkan IP tables garis atau min I besar lalu spasi input spasi min S kecil lalu spasi IP yang ingin dimasukkan lalu spasi min J lalu spasi accept. Ini untuk add ya. Lalu sedangkan untuk memview atau melihat ya, kita ketikkan IP tables min L. Sedangkan yang terakhir untuk mendelete kita gunakan IP tables min D input ya, ini karena baris yang pertama ingin dihapus ya, maka baris pertama. Tapi misalkan dia mempunyai 10 baris dan kita ingin menghapus baris yang ketiga, kita tinggal tulis saja di sini IP tables min D input 3. Nah, maka kita telah berhasil untuk melakukan cara add, view, dan remove rules dari IP tables. Dan case dari semua TP4 pengantar sistem operasi telah berhasil kita lakukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.